Baik, selamat datang di channel Ngurah Mega. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang algoritma binary searching atau pencarian biner ya. Pada video ini saya akan menjelaskan definisi dari binary searching, flowchart binary searching, animasinya, beserta nanti penerapannya pada bahasa pemrograman C++. Baik, teman-teman programmer atau calon programmer bisa mengikutinya secara seksama sampai selesai. Nah, definisinya adalah pencarian biner atau binary searching adalah metode pencarian data atau elemen di dalam suatu array dengan kondisi data dalam keadaan urut. Nah, jadi bisa digaris bawah ya, keadaan datanya harus terurut. Prinsip kerjanya dengan cara membagi data dan mencocokkan data yang ada tengah-tengah. Jadi data dibagi menjadi dua, yaitu sebagian data bernilai true dan sebagian data bernilai false. Kemudian dia akan mencocokkan data yang ada di tengah-tengah, apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang dicari. Jika data sudah sama dengan data yang dicari, maka pencarian berhenti. Namun jika data yang ditemukan di tengah-tengah adalah bukan atau tidak sama dengan data yang dicari, maka pencarian akan dicari ke bagian nilai true-nya atau ke bagian deretan true, begitu seterusnya sampai ditemukan datanya atau sampai datanya habis. Baik, ini adalah flowchart dari algoritma binary searching. Nah, dalam flowchart ini ada istilah key, A, R, dan T. Key adalah nilai yang dicari, kemudian A adalah posisi awal dari data, sedangkan R adalah posisi akhir dari data, dan T adalah nilai tengah yang didapat dari sebuah rumus. Nah, misalnya kita memiliki sebuah array, maka A berada di indeks yang paling depan, sedangkan R berada di indeks yang paling akhir, dan T tetap adalah rumus dari A plus R bagi 2. Nah, baik, ini adalah flowchartnya. Pertama, flowchart ini kita inputkan nilai key-nya. Misalnya nilai key yang dicari adalah tentunya harus nomor ya. Kemudian jika nilai key ini sudah diinputkan, nah sekarang di sini ada kondisi, di mana kondisi ini adalah kondisi yang akan melakukan perulangan. Selama proses perulangan ini, kondisi ini akan selalu dibaca. Jika bernilai true, maka proses perputaran dilakukan atau loop. Namun kalau kondisi ini bernilai false, maka perulangan selesai. Nah, di kondisi ini ada pengecekan. Jika key-nya tidak sama dengan T, berarti belum ditemukan datanya, data key yang dicari dengan nilai yang ditunjuk oleh T, nilai tengah, itu tidak sama, dan nilai A-nya atau nilai awalnya itu masih lebih kecil atau sama dengan R, maka proses perulangan ini bernilai true. Baik, pertama kali misalnya nilai yang kita cari misalnya nilai yang kita cari adalah 25. Nilai 25 kita cari, kemudian jumlah array-nya itu dari indeks yang ke 0 sampai dengan indeks yang ke 100 misalnya. Baik. Nah, pertama kali masuk di sini nilai yang dicari belum true. Kondisinya masih true. Pertama, untuk mendapatkan nilai T, maka rumusnya adalah A plus R bagi 2. Di mana A, jika array-nya mulai dari 0, berarti A inilah 0, plus R itu nilai indeks yang terakhir. Jika indeks ini ada sampai di indeks yang ke 100, maka R-nya adalah 100. Maka A plus R itu 0 plus 100 sama dengan 100 dibagi 2, itu menjadi 50. Maka T menunjukkan angka di 50. Nah, sedangkan yang kita cari adalah angka yang 25. Tentunya T tidak sama dengan key.
Nah, maka jika T tidak sama dengan Q, maka false. Namun jika T ternyata sudah sama dengan Q, maka nilainya true. Jika nilainya sudah true, maka proses perulangannya menjadi false karena Q sudah sama dengan T, maka selesai. Namun karena di sini nilai T-nya belum sama dengan Q, nilainya masih false, maka proses berikutnya adalah ada pengecekan lagi nih. Apakah nilai yang ditunjukkan oleh T, nilai tengah-tengah itu, lebih besar dari Q? Tadi kita mau mencari nilai 25 dan nilai T menunjuk di indeks yang ke-50. Tentunya T lebih besar dari Q kan. Nah, karena T-nya lebih besar dari Q, karena kita mau cari angka 25 tapi yang ditunjuk tengah-tengah itu adalah nomor 50, maka pencarian kita kan nggak mungkin kan dari 50 ke 100, tentunya nggak akan menemukan datanya. Maka pencariannya mulai dari di indeks yang ke-50 itu ke nilai kecil. Berarti R-nya yang ada di belakang, R-nya itu sama dengan T dikurangi 1. Sekarang pencariannya mulai dari indeks yang ke-0 sampai dengan indeks yang ke-49. Ya, karena T-nya itu ternyata lebih besar dari Q-nya gitu. Namun jika nilai T-nya, misalnya kita mau mencari nilai 75 tapi yang ditunjuk adalah 50, itu ya. Saya mau cari nih alamat nomor 75, tapi yang ditunjuk oleh T adalah di indeks yang ke-50. Maka pencariannya tentunya dari 50 ke 100. Maka ini dia. Jika nilai T-nya ternyata lebih kecil dari Q, maka nilai awalnya pencariannya mulai dari A-nya kita geser nih ke 51. Gitu. Ya. Nah, ini terus berputar sampai dengan nilainya ini, sampai dengan T sama dengan Q. Nah, jika ini sudah sama dengan T sama dengan Q, maka perputaran selesai. Atau nggak menemukan data yang dicari, nggak didapat sampai dengan nilai A-nya itu lebih kecil, nilai A-nya itu lebih besar dari R-nya, atau nilai awalnya itu lebih besar dari akhirnya, maka perputaran sudah pencarian sudah habis gitu loh, udah nggak ada data lagi yang dicari gitu. Maka proses pencarian berhenti. Nah, itu project yang saya buat. Nah, sekarang kita akan saya akan menjelaskan tentang animasi dari Good Mining. Nah, misalnya gini, kita memiliki data array seperti ini. Ini array-nya panjangnya 9 elemen. Indeksnya mulai dari indeks yang ke-0 sampai dengan indeks yang ke-8. Dan di bawah ini adalah value dari array-nya. Dan value ini harus terurut. Ini 3, 9, 11, 12, begitu seterusnya sampai 35. Ini terurut dari kecil ke besar atau ascending. Nggak boleh datanya ngacak. Kalau ngacak, algoritma binary searching ini istilahnya tidak bunyi dia, nggak bakalan tidak akan efektif dia. Jadi harus ascending. Nah, baik, misalnya key-nya adalah 17. Saya mau mencari nilai 17 di dalam array ini. Nah, maka nilai A-nya yang ditunjuk oleh A itu di indeks yang ke-0 dan R-nya ditunjuk di indeks yang ke-8. Ini awal, ini akhir. Nah, sekarang saya akan mencari nilai tengahnya, nilai T-nya. Di mana nilai T-nya? Maka rumusnya adalah T untuk mendapatkan nilai T 0, yaitu indeks yang ke-0, indeks yang ditunjuk oleh A ya, ditambah 8. Dapat dari mana? Dapat dari indeks yang ditunjuk oleh R, yaitu indeks terakhir 8. Dibagi 2, jawabnya adalah 4. Jadi nilai T-nya adalah 4. Maka T harus menunjuk di indeks yang keempat. Di mana indeks yang keempat? Nah, di sini. Ini indeks yang keempat. Indeks yang keempat bervalue 15. Nah, sekarang tinggal dibandingkan saja tuh. Apakah 15 dengan 17 ini sama? Ternyata tidak. Ternyata nilai yang ditunjuk oleh T
yaitu 15 lebih kecil dari key. Karena key-nya 17, dia mencari nilai 17 tapi menunjuk di value 15, atau T-nya value yang ditunjuk oleh T lebih kecil dari key. Maka rumusnya adalah nilai A-nya itu sama dengan nilai T plus 1, atau A-nya kita geser sekarang ke sini, karena nggak mungkin lagi kita melakukan pencarian di sebelah sini. Ini udah false, namanya binary ya. Binary itu artinya ada nilai false, ada nilai true. Maka pencariannya ada di sini sekarang, true-nya di sini, di sininya false. Baik. Nah, sekarang setelah nilai awalnya sudah digeser di posisi index yang baru, yaitu di index yang kelima, dan nilai akhirnya di index yang ke-8 tetap. Nah, sekarang rumusnya lagi untuk mendapatkan nilai tengah, yaitu nilai awalnya ada di indeks yang kelima, nilai akhirnya ada di indeks yang ke-8. 5 plus 8 bagi 2 berapa tuh? 13. 13 kena terus dibagi 2, kenapa bisa 6? Nah, di situ tuh re ya, re nggak ada re setengah ya, atau 6 setengah tuh nggak ada ya. Jadi ya harus bulat ya. Masuklah dia ke indeks yang ke-6. Nah, maka T berada di indeks yang ke-6. Di indeks yang ke-6 itu value-nya berapa tuh? 23. Ini value-nya 23. Nah, karena 23 ternyata lebih besar dari 17, atau nilai yang ditunjuk oleh T lebih besar dari Q. Karena nilai T lebih besar dari Q, maka pencariannya tentunya kekecil sekarang. Karena yang ditunjuk itu udah lebih besar, maka pencariannya kecil. Apa yang dilakukan? Tentunya R-nya yang digeser sekarang ke T-1. Di mana T-1? Tentunya di sini nih. Ini T-nya di 6, dikurang 1, 5. Maka indeks yang ditunjuk oleh R sekaranglah di indeks yang kelima. Nah, sekarang kasusnya T-nya sudah berada di indeks yang kelima dan nah, sekarang A-nya sudah ada di indeks yang kelima, R-nya sudah ada di indeks yang kelima. 5 tambah 5 bagi 2, tentunya 5. Maka T-nya juga menunjuk di indeks yang ke-5. Nah, pada saat dibandingkan, nilai yang ditunjuk oleh T, yaitu value 17, value-nya, nilainya sudah sama dengan Q. Karena nilainya sudah sama dengan Q, maka pencarian sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membuatkan implementasinya pada bahasa pemrograman C++. Baik, sekarang akan saya implementasikan algoritma binary searching ini ke dalam bahasa pemrograman C++. Pertama, kita harus membuat dulu library-nya. Kita harus include dulu library-nya. Saya menggunakan EOS-Triumph dan include Conio. Nah, di sini saya menggunakan void main. Teman-teman bisa menggunakan integer main. Variabel yang saya gunakan itu ada beberapa variabel seperti pada penjelasannya tadi. Saya menggunakan variabel integer di sini untuk nilai awalnya yaitu A, kemudian nilai akhirnya R, dan nilai tengahnya itu T. Tiga variabel ini digunakan untuk sebagai penunjuk. Kemudian kita juga perlu variabel key-nya untuk menentukan data yang akan dicari. Nah, di sini saya ada variabel tambahan yaitu variabel tipe boolean. Variabel ini saya buat untuk
menentukan kondisi apakah data sudah ditemukan atau belum. Ini nilainya pertama false. Nah, sekarang baru kita buat variabel array-nya. Array-nya kita buat seperti contoh, yaitu jumlah array tadi 9 ya. Tadi nilainya kalau tidak salah tadi 3, 9, 11, 12. Ini sebenarnya bisa bebas saja nilainya, sebagai contoh saja, tidak harus sama. Nah, di sini saya buat seperti pada PowerPoint tadi. Ya. Nah, ini nilainya sudah saya buat secara ascending. Ya, ascending, tidak boleh nilainya random. Nah, kemudian sekarang kita buat algoritmanya. Nah, algoritma ini pertama kali itu harus menentukan nilai awal dan nilai akhirnya. Jadi nilai awalnya A, variabel A, ini nilai awalnya pasti ada di indeks yang ke 0. Kenapa di indeks yang ke 0? Karena array pasti mulai dari indeks yang ke 0. Kemudian nilai akhirnya, di sini jumlah elemennya 9. Nilai indeks yang terakhir pasti 8. Nah, sama seperti contoh ya. Nah, sekarang kita harus input nilai key-nya. Kita mau input key-nya mulai dari user ya, dari angka yang dicari gitu ya misalnya. In key. Nah, sekarang kita akan membuat perulangan. Perulangan ini akan melakukan proses berapa kali pencarian ini dilakukan. Nah, karena jumlah perputarannya tidak pasti berapa kali, maka saya akan menggunakan while atau do while. Nah, di sini saya menggunakan do while karena minimal berputar sekali. Nah, kalau teman-teman menggunakan while juga sebenarnya bisa saja, tapi saya menggunakan do while karena dia harus berputar minimal sekali. Selama nilai A lebih kecil atau sama dengan R, maka selama itu dia berputar, dan N ya, N selama variabel boolean ya, variabel boolean ada itu bernilai false. Ya, oke. Sekarang di dalam perulangan do while ini saya akan membuat rumusnya lah. Rumus untuk mencari nilai tengahnya, yaitu T sama dengan A plus BA plus R, atau awal plus akhir dibagi 2 sesuai dengan rumusnya. Nah, jika rumus ini berjalan dengan benar, A plus B dibagi 2 itu akan mendapatkan hasil nilai tengah dari array yang telah dipotong. Nilai tengah ini kemudian dicocokkan value-nya. Apakah value-nya sudah sama dengan key. Nah, pencocokannya kita menggunakan percabangan if data di indeks yang ke T. Nah, ini artinya value T ini kan menyimpan indeks dari array ya. Value T ini menyimpan indeks dari array yang ada yang paling tengah. Nah, kemudian kita cek data yang disimpan di indeks yang ke T, kita bandingkan dengan key. Key ini adalah yang dicari. Ya, gitu kan. Jika nilainya sama dengan data yang di indeks yang ke T sama dengan yang di key, maka ada sama dengan true. Nah, jadi boolean ini
sama dengan true. Namun jika nilai yang dicari tidak sama dengan data di indeks yang ketik, ada dua kemungkinan lagi gitu kan. Apakah datanya lebih kecil atau lebih besar gitu. Nah, else if jika data yang ada di indeks yang ketik ternyata lebih besar dari key, maka apa yang terjadi? Maka dibuatkan sebuah rumus lain lagi. Karena data di indeks yang ketik ternyata lebih besar dari key, maka nilai R-nya kita geser ke T-1, ya kan? Karena kan pencariannya sudah tidak mungkin lagi di nilai yang besar, karena T-nya sudah lebih besar dari Q, maka pencariannya ke kecil sekarang. Karena pencariannya ke kecil, maka nilai akhirnya R-nya sama dengan T-nya dikurang 1. Itu ya. Bisa dipahami mungkin ya. Kalau belum dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kemudian jika kondisi yang lain else, berarti sekarang kemungkinan yang lain adalah jika nilai T-nya tidak lebih besar dari Q dan T juga tidak sama dengan Q, berarti data yang ditunjuk oleh T tersebut tentunya lebih kecil dari Q. Karena nilai T-nya lebih kecil dari Q, maka pencariannya sekarang ke area yang lebih besar. Maka nilai awalnya kita geser ke T+1. Oh sorry, gitu ya. Nah, inilah algoritmanya. Saya geser biar lebih rapi, ya teman-teman bisa melihatnya lebih mudah. Nah, sekarang proses pengulangan ini akan berhenti jika kondisi ini bernilai false. Kondisinya bernilai false. Kapan dia bernilai false? Seperti tadi saya sebutkan, jika nilai A-nya itu lebih besar dari R akhirnya, atau dan ya. Dan pokoknya ini salah satu aja yang bernilai false, dia akan false. Jika adanya sama dengan true juga akan berhenti dia. Gitu ya. Nah, sekarang tambahkan lagi pengecekan apakah datanya yang dicari itu ada atau tidak. Kita tambahkan sebuah percabangan lain lagi, percabangan if. Di sini untuk mengecek, kita cek variabel boolean, itu variabel adanya itu, kita bandingkan dengan nilai true. Nah, jika variabel boolean ada itu bernilai true, maka jika dia hasilnya true, maka kita buat sebuah pesan cout ya ada, itu aja ya, and line. Nah, namun jika variabel boolean ada ini bernilai false, tentunya kita cout tidak ada. Nah, kapan dia bernilai ada? Tentunya jika sudah masuk ke kondisi yang ada di sini nih. Bukan. Di sini ada kondisi di sini ada kondisi array data indeks ketik sama dengan key. Nah, maka ada sama dengan true. Berarti kalau ada sama dengan true, maka ada salah satu data yang sudah sama dengan key. Jadi seperti itu algoritma dari binary searching ini. Nah, jadi programnya bisa dites dulu. Saya tambahkan getch. Ya. Mari kita coba programnya.
programnya sudah berjalan. Nah, di sini saya coba mencari data yang ada ya. Nah, di sini saya coba mencari data yang ada. Misalnya saya mau mencari angka 17. Nah, tentunya ada ya. Maka pesannya jawabnya adalah ada. Coba saya mencari nilai yang tidak ada dalam array ini. Saya mencari nilai 18 misalnya, maka tidak ada. Baik, itu penjelasan saya tentang algoritma binary searching ini. Jika teman-teman ada halangan, mungkin programnya error, belum paham, atau apapun itu, silakan teman-teman tulis komentar atau bertanya di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya. Oke.